Halo guys, selamat datang di channel teman insomnia. Kali ini saya akan membawakan alur cerita film yang berjudul Shaolin. Film ini dirilis pada tahun 2011 yang disutradarai oleh Benny Chan. Film ini dibintangi oleh Andy Lau, Nicholas C, Wu Jing, Xin Yu, dan Fan Bingbing. Tentunya adalah penampilan dari sang legenda kungfu yaitu Jackie Chan. Nah, penasaran seperti apa filmnya? Langsung saja kita masuk ke alur filmnya. Film dimulai para biksu yang sedang mendoakan para mayat-mayat yang gugur di medan perang. Pertempuran dua kerajaan yang memperebutkan kota Dengfeng yang merenggut banyak korban jiwa. Ini adalah Jenderal Hou Ji. Ia dikenal kejam dan tidak segan membunuh para musuh-musuhnya. Dan ini Cao Man, adik dari Jenderal Hou Ji. Cao Man sejak kecil sudah diajari kejam oleh sang kakak. Suatu hari Jenderal Hou Ji mengetahui sang jenderal musuh masih hidup. Ia mencari di setiap sudut-sudut kota sampai sang jenderal berlindung dan meminta bantuan kepada biksu Shaolin. Para biksu berusaha melindungi jenderal tersebut sampai terjadi perkelahian antara Cao Man dan anggota Shaolin. Hingga sang jenderal Hou Ji muncul untuk membunuh musuhnya. Sang musuh meminta agar ia diselamatkan dan akan memberikan seluruh hartanya. Jenderal Hou Ji mengambil emas yang ada dan liciknya. Setelah mendapatkan hartanya, Jenderal Hou Ji malah membunuhnya. Jenderal Hou Ji kembali ke kerajaan dengan menguasai seluruh kota Dengfeng. Suatu hari, kerajaan Dengfeng ditawari senjata yang sangat bagus oleh orang asing. Senjata tersebut sangat mematikan. Cao Man sangat tertarik dengan senjata tersebut. Orang asing itu akan memberikan senjatanya apabila mereka diizinkan membangun rel kereta api di kota Dengfeng. Jenderal Hou Ji menolak mentah-mentah tawaran tersebut, tetapi sang adik berusaha meyakinkan bahwa senjata itu sangat bagus untuk berperang. Dirasa sudah melawan, Jenderal Hou Ji menegaskan dengan nada yang sangat keras dan penuh emosi kalau ia tidak ingin senjata tersebut. Di situ Cao Man merasa kecewa. Ini Jenderal Song. Ia kakak tertua di kerajaan Dengfeng. Suatu hari Jenderal Song mengundang Jenderal Hou Ji untuk makan malam. Jenderal Hou Ji yang licik dan kejam malah memanfaatkan acara tersebut untuk membunuh Jenderal Song. Dengan membunuhnya, ia akan berkuasa sepenuhnya atas kota Dengfeng. Beralih ke Shen, para anggota Shaolin merasa tidak tega melihat warga sekitar kelaparan. Mereka mencoba mengambil makanan dari kerajaan untuk dibagikan kepada warga yang kelaparan. Sementara itu sang raja sedang makan malam bersama Jenderal Song. Saat mereka sedang asik menyantap makan, Jenderal Song mendapatkan surat. Surat tersebut berisi bahwa Jenderal Hou Ji akan membunuhnya. Seketika semua orang meninggalkan tempat tersebut. Tinggal dua orang, Jenderal Hou Ji dan Jenderal Song. Jenderal Hou Ji yang sudah menyiapkan rencana tersebut
mengeluarkan pistolnya dan tanpa basa-basi langsung membunuh Jenderal Song. Para prajurit yang mendengar suara tembakan masuk dan menyerang Jenderal Houji karena sudah membunuh sang jenderal mereka. Terjadi keributan hebat di situ antara Jenderal Houji dan para pasukan Jenderal Song. Anak istri Jenderal Houji pun menjadi sasaran. Sang istri tergeletak karena terserang, kemudian diselamatkan oleh anggota Shaolin dan dibawa ke kuil untuk diobati. Jenderal Houji berusaha menyelamatkan anaknya dan mencoba lari dari kejaran para tentara, tapi sayang kuda yang ditunggangi masuk ke dalam jurang. Merasa sudah mati, tentara tersebut meninggalkan Jenderal Houji. Keesokan harinya Jenderal Houji ternyata masih hidup dan membawa anaknya ke kuil Shaolin. Sambil menangis ia memohon agar anaknya diselamatkan, tapi takdir berkata lain, anaknya meninggal dunia. Jenderal Houji sangat hancur. Ia merasa apa yang ia dapatkan selama ini tidak ada gunanya. Harta tahta itu semua tidak berarti melihat sang buah hati sudah tidak bernyawa lagi. Jenderal Houji memilih untuk tidak kembali ke kerajaan dan memilih untuk menyendiri di hutan. Di sana ia bertemu dengan Wu Dao, sang koki dari perguruan Shaolin. Sementara itu kerajaan sekarang dipimpin oleh Cao Man. Walaupun hidup sederhana, Jenderal Houji merasa sangat tenang. Ia memutuskan untuk bertaubat dan menebus semua dosa-dosanya. Ia mencukur rambutnya dan memutuskan untuk menjadi anggota Shaolin. Ia sempat ditolak oleh para anggota karena tidak pantas menjadi anggota Shaolin mengingat dosanya yang terlalu banyak. Tapi sang guru meyakinkan para muridnya kalau pintu taubat dibuka untuk siapa saja tanpa melihat latar belakangnya dan dosa-dosanya. Jenderal Houji belajar banyak kebaikan di situ. Salah satunya membagikan makanan kepada warga yang kurang mampu. Sementara itu Cao Man yang memimpin kerajaan Dengfeng saat ini menyetujui kerjasama dengan orang Eropa. Ia diberi senjata yang sangat hebat dan orang Eropa tersebut diperbolehkan untuk membuat rel kereta api di kota Dengfeng. Ini adalah awal kehancuran dari kota Dengfeng. Suatu hari Jenderal Houji melihat para tahanan yang dibunuh oleh para tentara. Melihat hal tersebut, ia mendatangi salah satu tentara yang berjaga di situ. Tentara tersebut mengenali Jenderal Houji dan lari meninggalkan tahanan tersebut. Sang jenderal kemudian membawa mayat tersebut ke keluarganya. Keesokan harinya, Cao Man yang mendengar Jenderal Houji masih hidup mencoba menangkapnya hidup-hidup. Ia mendatangi kuil Shaolin untuk menangkap Jenderal Houji. Dibawalah jenderal ke kerajaan dan dipertemukan dengan sang istri. Di sisi lain, para anggota Shaolin mencoba untuk menyelamatkan tahanan yang akan dieksekusi mati. Saat Jenderal Houji dan sang istri disiksa, datang kabar kalau terjadi keributan di tahanan. Cao Man langsung pergi meninggalkan Jenderal Houji dan sang istri. Di situ
Jenderal Houji dan sang istri berhasil diselamatkan. Cao Man mendatangi ke tempat tahanan dengan sangat marah dan menghabisi salah satu anggota Shaolin yang berusaha menyelamatkan para tahanan. Keadaan jadi tambah kacau antara kerajaan dan para anggota Shaolin. Mereka sudah mengira kalau Cao Man akan menyerang kuil Shaolin. Mereka mencoba menyelamatkan para warga dengan mengungsikan mereka ke gunung. Dan benar saja, saat warga sebagian mencoba mengungsi, kuil Shaolin diserang menggunakan bom. Terjadi pertempuran hebat antara tentara bersenjata dengan para anggota Shaolin yang jago kungfu. Terjadi pertarungan 1 lawan 1 antara Cao Man dan Jenderal Houji. Di saat semua sedang bertarung, tentara Eropa yang kini menduduki sebagian kota Dengfeng menyerang kuil dengan meriam. Semua pasukan yang ada di situ rata dengan tanah. Cao Man yang hampir menemui ajalnya tetapi berhasil diselamatkan oleh Jenderal Houji. Film berakhir, semua orang di situ mati, tinggal Cao Man yang hidup seorang diri.